Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin sekalian yang saya hormati, pertama-tama marilah kita ucapkan rasa syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang sudah memberikan kita nikmat berupa kesehatan sehingga kita bisa berkumpul pada hari ini. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Nabila Putri. Saya di sini selaku sebagai pemateri penjelas program sosialisasi Mari Lawan COVID-19. Nah, di sini para hadirin sekalian tentunya sudah sebagian besar pasti tahu apa sih virus COVID-19. Nah, walaupun begitu, saya juga akan tetap menjelaskan apa yang dimaksud dengan virus COVID-19 ini. Virus COVID-19 adalah virus yang berasal dari virus SARS-CoV-2 yang penularannya melalui saluran pernapasan. Nah, selain itu, virus COVID-19 ini biasanya bisa ditularkan melalui paparan penularan dari orang yang telah terinfeksi atau terpapar virus COVID-19. Cara penularannya itu bisa saja melalui bersin, batuk, berbicara, bernyanyi, bahkan bernafas melalui partikel-partikel dari aktivitas-aktivitas tadi. Kemudian, perlu diketahui juga, adanya juga penularan virus COVID-19 ini seringkali berpeluang lebih besar ketika kita berada di lingkup atau lingkungan yang ramai atau dalam keadaan berkerumunan, situasi yang ramai. Karena udara yang berterbangan itu bisa juga mengakibatkan kita terpapar virus COVID-19. Perlu saudara ketahui juga bahwa virus COVID-19 ini bisa ditularkan melalui dengan setelah memegang hidung, setelah kontak mata, kontak atau memegang mata, bahkan setelah kita memegang benda yang telah terkontaminasi dengan virus COVID-19 ini. Nah, ada nggak sih caranya atau solusinya untuk pencegahan melawan COVID-19 ini? Tentunya ada beberapa cara dan perlu diketahui juga. Cara yang paling utama adalah mempedulikan diri sendiri melalui menjaga stamina. Caranya gimana? Caranya adalah dengan kita mengkonsumsi vitamin yang mendukung atau menambah imunitas tubuh kita. Nah, dalam penularan COVID-19 ini juga perlu diketahui ada beberapa gejala yang berbentuk ringan hingga sedang, ada juga yang berat. Nah, untuk yang gejala ringan hingga sedang ini bisa dilakukan dengan pemulihan tanpa pemulihan secara khusus atau bisa dilakukan secara isolasi mandiri atau isoman. Namun, untuk yang mengalami gejala berat ini diperlukan penanganan khusus oleh tenaga medis. Kembali lagi kepada topik tentang bagaimana cara pencegahannya. Selain kita menjaga imunitas tubuh kita dengan cara mengkonsumsi apa yang dibutuhkan tubuh kita untuk menambah imunitas tubuh kita juga perlu mematuhi protokol kesehatan 5M yang masih seringkali disepelekan oleh masyarakat kita sendiri. Apa sih 5M? 5M yang pertama yaitu mencuci tangan, kedua memakai masker, ketiga menjaga jarak, keempat menjauhi kerumunan, kelima mengurangi mobilitas. Tapi dalam program mematuhi protokol kesehatan ini seringkali dilanggar. Masih banyak masyarakat yang kita temui menyepelekan, bahkan ada yang tidak percaya dengan virus COVID-19 ini, sehingga mereka tidak memakai masker, tidak melakukan pencucian tangan, tidak menjauhi kerumunan. Nah, namun hal-hal sepele inilah yang akan mengakibatkan lebih banyaknya peluang untuk sarana penularan COVID-19. Dan diketahui juga mengapa sih pemerintah mengadakan program vaksinasi. Program vaksinasi itu diketahui ya saudara, bahwa itu juga salah satu solusi untuk
mengurangi, mencegah, dan mengatasi situasi pandemi COVID-19 ini. Dengan diadakannya vaksinasi ini akan berdampak untuk mengurangi penularan, meminimalisir penularan. Dan hal ini dapat dibuktikan jelas adanya pengurangan pasien-pasien positif COVID-19 pada sekarang ini. Loh, kan katanya kalau sudah vaksin bisa juga tertular virus. Ya memang ada kemungkinan akan tertular virus, tapi ada sisi positifnya, sisi kelebihannya, dimana sesudah kita divaksinasi, sudah kita melakukan vaksin, ketika kita terkena virus COVID-19 akan membuat kita menjadi lebih cepat pulih, bahkan bisa meminimalisir adanya gejala berat seperti sesak napas contohnya. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama menjalankan program pemerintah apa yang sudah dijalankan oleh program pemerintah ini dan sudah diajukan, kita laksanakan dengan inisiatif kita sendiri. Karena kalau bukan dari kita sendiri, siapa lagi yang akan peduli dengan keadaan kita sendiri? Dengan mencegah, tentunya juga akan memperbaiki keadaan di mana sudah para saudara sekalian ketahui bahwa COVID-19 ini sudah 1 tahun lebih lamanya di Indonesia. Dan sudah merasakan diri, sudah berefek atau berakibatkan terdampak beberapa faktor atau sektor. Saudara sekalian pastinya tidak mau terus terpuruk dalam keadaan seperti ini, di mana akses apa-apa juga menjadi susah. Akses pendidikan juga susah, di mana para siswa atau pelajar tidak mendapatkan pelajaran atau belajar secara maksimal dan terbatas. Di sektor ekonomi sudah kita ketahui tentunya banyaknya yang kena PHK, sedangkan perekonomian yang diakibatkan adanya COVID ini menjadikan susahnya barang keluar masuk dari daerah satu ke daerah lainnya, sehingga mengakibatkan suatu barang mengalami kondisi kontak dan menjadikan barang tersebut menjadi mahal harganya. Sedangkan ekonomi, kebutuhan biaya hidup yang dibutuhkan itu tinggi, namun pendapatan daripada untuk membiayai hidup tersebut tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Keadaan ini tentunya meresahkan kita, bukan? Jadi dengan begitu, marilah kita sama-sama melawan COVID-19 dengan melakukan tindakan-tindakan pencegahan dengan cara yang tadi saya sebutkan, melalui menjaga kesadaran diri sendiri, dengan menjaga stamina kita untuk menjaga imunitas kita. Kedua, dengan mematuhi protokol kesehatan. Ketiga, dengan melakukan vaksinasi. Dalam pencegahan ini, saya rasa para saudara di sini juga bisa merealisasikan bagaimana mengalokasikan waktunya untuk peduli terhadap diri sendiri dan keadaan lingkungan sekitar kita, yaitu keluarga kita dan orang-orang sekitar kita. Mari bersama-sama kita lawan COVID-19 ini. Yakin pasti kita bisa melewati masa-masa pandemi ini bersama-sama. Marilah kita terus berusaha dan jangan pernah menyerah. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan pada program sosialisasi kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan kata atau yang kurang berkenan di hati para hadirin sekalian. Sekian dan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya harap para hadirin sekalian bisa mengerti dan paham apa maksud dan inti dari penjelasan yang saya sampaikan pada program sosialisasi COVID ini. Ayo kita lawan COVID-19, kita bangkit bersama. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.